Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini sedang gagal bayar pinjaman online legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas untuk mengedukasi kalian resiko hukum gagal bayar terbaru nih. Seperti apa ya dari pinjol legal. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini, tetap ada bersama kalian. Sama-sama kita belajar di dalam channel ini untuk menghadapi situasi teror, ancaman pada saat penagihan, saat Anda gagal bayar ya, di pinjaman online legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas resiko hukumnya ketika Anda gagal bayar di pinjaman online legal. Yang terbaru nih seperti apa ya, ini yang dikasih oleh pihak pinjaman online. Nah, mau ngotak-ngatik ya secara hukum seperti apa ya. Nanti kalian silahkan simak videonya dan pantengin terus channel ini, karena hanya channel ini satu-satunya di Indonesia, channel YouTube yang membahas terkait masalah penagihan pinjol, update masalah cara-cara mereka mengancam pinjaman online, yang bisa tayang 3 kali sehari, konsisten 3 kali sehari bisa tayang kawan-kawan. Silakan kalian tengok dan kalian lihat di siang, sore, dan malam hari ada 3 kali tayang ya. Dan mudah-mudahan video yang saya dedikasikan memang khusus buat kalian semua yang saat ini gagal bayar, mampu membuat mental kalian sekuat baja. Kalian yang tadinya drop, insya Allah ya, kembali naik, kembali mentalnya kuat, dan terbooster mentalnya. Silahkan disimak videonya baik-baik, dan ini syarat dengan edukasi dan pandangan-pandangan hukum yang akan saya kasih ya, buat kalian semua, agar kalian makin melek hukum dan makin ngerti posisi saat situasi gagal bayar harus ngapain. Simak videonya, mudah-mudahan membantu, jangan di-skip, biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah, ini adalah salah satu curhatan dari kawan kita yang kebetulan mereka masih bingung ya. Teman kita ini masih bingung bagaimana sih menghadapi situasi seperti ini ya, minta pencerahannya. Nah, ini saya akan kasih tahu ke kalian semua ya. Nah, sebelumnya saya kasih informasi ke kalian bahwa di YouTube ini, channel YouTube ini ada namanya wadah saling sharing, yaitu di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Nah, grup Facebook ini satu-satunya di Indonesia yang tidak ada ya, membernya itu tidak ada namanya joki pinjol, spam pinjol, DC pinjol, atau apapun terkait masalah perpinjolan, penawaran pinjol. Jadi kalau Anda lagi aktif komunikasi saling sharing di grup Facebook, Anda tidak akan diganggu dengan joki-joki pinjol yang menawarkan pinjol, yang menawarkan solusi untuk hapus data dan lain-lain. Nggak ada di grup ini. Kalaupun ada, langsung ditendang ya, kalaupun diam-diam ada. Nah, kawan-kawan yang mau tergabung, silahkan untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini atau di kolom komentar saya sematkan. Silahkan kalian klik linknya ya, karena di sini masuknya sangat sulit. Jadi kalian harus melalui proses screening dengan menjawab semua aturan yang akan diterapkan oleh admin dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Kalian wajib jawab. Kalau nggak jawab ya jangan harap bisa gabung ya. Oke kawan-kawan, yuk kita lihat ya. Ini sharing dari kawan kita. Kredit Pintar sama ada kami rajin banget pagi-pagi neror WA, chat ke Kondar sama telepon. Udah resign juga dari tempat kerjaan. Udah kasih tahu ke teman-teman kalau ada teror pinjol ke kantor, bilang aja saya udah resign dan gak tahu kemana. Keluarga juga udah tahu semuanya. Saya sudah siapin mental buat saya datang. Bismillah. Fokus ke keluarga dan urus anak. Nah ya, ini saya kasih tahu. Ini dia udah mulai ini ya, mau nyerempet hukum ya. Nih, 0856 1031 478. Selamat pagi Bapak Ibu. Belum ada kami terima pembayaran tagihan Anda sampai sekarang. Jika Anda tidak bisa dikonfirmasi secara baik-baik, maka data Anda sekarang dialihkan ke tim terkait perusahaan proses tagih, ke tempat kerja Anda, ke alamat ahli waris Anda. Jika tidak ada solusi, maka sesuai aturan perusahaan, tim terkait perusahaan akan menemui ahli waris Anda atau pihak pasangan Anda akan musyawarahkan tagihan Anda siang ini ke lokasi. Kabari sekarang atasan Anda bila ahli waris Anda, tim terkait perusahaan menemui Anda, tarik lunas semua tagihan Anda sesuai di aplikasi Anda ke alamat, sesuai domisili KTP yang Anda cantumkan di perusahaan. Dan untuk nasabah yang memblokir WA penagihan perusahaan sudah di screenshot dan akan kami jadikan bukti ke atasan di tempat kerja Anda dan jadi bukti ke anggota keluarga dan pasangan Anda tidak tegas ke lokasi.
alamat tempat kerja, alamat Anda masih sesuai kan dengan domisili KTP ya, bla 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 ya. Nah, dia bilang akan menuju ke ahli waris. Nih, saya akan ulas buat kalian biar makin cerdas. Nah, teman-teman, tadi disinggung ya, bahwa bila tidak membayar akan menghubungi atau akan mengumpulkan ahli waris. Ahli waris. DC bicara terkait masalah ahli waris ya, dengan waris dan waris gitu kan. Nggak ngerti apa sih itu waris ya. Waris ya, ini terjadi hanya oleh karena sebab kematian. Waris itu baru terjadi waris ya, kalau terjadi sebab kematian. Nasabahnya telah berpulang ya, nasabahnya meninggal atau terjadi karena kematian ya, mati, meninggal, itu baru boleh bicara waris. Karena itu sesuai dengan di pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata 830. Ingat ya, itu baru boleh ya waris itu ya karena kematian. Kalau masih hidup nasabahnya, apa yang mau dibicarakan masalah waris ya? Mewariskan hutang ya. Karena memang betul di pasal 833 ya, itu hak milik atas barang, hak-hak, semua hak yang timbul dan semua utang piutang itu ya diwariskan ya kepada si ahli waris tersebut ya. Ahli warisnya ya nanti akan ya dibuatkan ya penetapan ahli waris seperti itu. Nggak semudah itu. Langsung datang ke ahli waris, emang tahu DC-nya siapa ahli waris dari nasabah ini? Mana-mana saja nasabah itu ahli warisnya. Kan itu butuh penetapan. Ya, kalau bicara terkait masalah hukum, kadang-kadang saya suka lucu ya. Kalau DC-DC ini udah ngocehnya ya sampai ahli waris dibawa gitu ya. Padahal mereka tuh nggak mikir ya. Ahli waris itu nggak semudah yang mereka bicarakan, mereka bacot itu nggak semudah itu ya mereka bicara masalah ahli waris. Ya. Makanya kawan-kawan, kalau kalian menjumpai hal seperti ini ya, ditakut-takut ini kan terupdate nih ya. Jadi kalau Anda nggak bayar akan datang ke ahli waris ini terupdate nih. Biar kalian tahu ya, biarkan saja mereka mau ngoceh seperti apa ya, nggak ada urusannya dengan waris ya. Ya memang betul tadi saya seperti bilangnya di pasal 833 KUH Perdata, yaitu mewarisi harta, ya mewarisi hak-hak dan utang juga diwarisi gitu kan. Jadi kalau Anda meninggal berarti ya, si ahli waris itu juga kalau misalnya menerima harta Anda wajib juga untuk menerima utang kalian ya, bukan hanya harta tapi utang pun ya. Tapi kan itu butuh mekanisme yang panjang, butuh penetapan ahli waris itu siapa saja. Oke, kalian ya tercerahkan. Mudah-mudahan kalian tidak lagi takut dengan segala upaya yang dilakukan oleh para DC pinjol ini untuk membuat Anda takut dengan bahasa-bahasa yang mungkin jarang didengar. Di telinga kalian jarang mendengar apa itu waris, apa itu ahli waris. Jadi utang harus diwariskan, utang diwariskan kepada pihak keluarga dan lain-lain. Sudahlah ya, sudah saja. Biarkan. Mereka mungkin mendapatkan informasi yang separuh-separuh. Jadi mereka bikin sebuah narasi agar kalian takut. Seperti biasa, apapun akan mereka lakukan, termasuk segala sesuatu yang janggal atau yang nggak enak di telinga ya, dan itu merupakan suatu proses untuk menakuti kalian, itu akan mereka lakukan. Apapun itu, mereka banyak kreatifnya, tapi kreatif bohongan, bukan kreatif beneran ya. Itu adalah cara-cara mereka untuk mencapai target. Mencapai target untuk membuat Anda yang tadinya gagal bayar menjadi bayar. Itulah cara mereka. Jadi nggak usah takut lagi ya. Jadi buang semua ketakutan. Tidak ada alasan kalian untuk takut. Ini pinjaman online. Apapun ceritanya pinjaman online, menagihnya juga online. Jadi kalian pasti akan dibombardir secara online. Siapkan mental kalian. Kalian didatangi secara offline pun sudah tidak ada lagi rasa takut ya. Apalagi kalian cuma dibombardir secara online via pesan WhatsApp, via email. Sudahlah, sudahi ketakutanmu ya. Mulai sekarang Anda menerima seperti itu, gunakan respon yang baik dan benar. Jangan menggunakan respon yang panik. Karena kepanikan Anda yang akan berujung malapetaka ke depannya ya, akan membuat Anda ribet dengan sendirinya. Karena ketika Anda respon dengan tidak panik, menggunakan akal sehat kalian, oh kalau kayak gini waris ya, emang mudah gitu waris. Ya, waris kan kalau udah meninggal, baru nanti bicara siapa ini yang akan mewarisi harta kekayaannya, utang-utangnya. Nah itu baru boleh bicara waris ya. Orangnya masih hidup, nasabahnya masih ada, masih sehat, segar bugar, ngomong waris utang. Kita smart ya. Jadi di channel ini saya mengajarkan kalian untuk cerdas.
untuk tidak mudah dibego-begoin oleh para pelaku pinjaman online ini. Ya, biarkan mereka yang bego, bukan kita. Ya, biarkan mereka yang tulalit, tapi bukan kita. Ya, kita selalu menggunakan akal waras, akal sehat kita menerima segala macam apapun ancaman yang mereka lakukan. Ya, kawan-kawan. Jadi tidak ada sekali lagi alasan kalian untuk takut, apalagi kalian ditakut-takuti bahwa utang ini akan ditagih ke ahli waris Anda. Anda masih hidup, masih segar bugar. Karena namanya waris, ya, pewaris atau warisan, itu ada akibat kematian. Setelah kematian baru itu terjadi ngomong masalah waris, ya. Jadi selagi hidup nggak usah dibahas-bahas seperti itu, ya. Dan itu sudah ada ketentuannya di pasal 830 KUH Perdata, ya. Paham? Ya, saya berharap saya mencetak orang-orang yang jenius, yang cerdas, yang tidak buta hukum, karena kalian memang ada di channel yang tepat, channel yang mengupas masalah sisi dan aspek hukum ketika kalian sedang gagal bayar di pinjaman online. Oke, kalau kalian paham, seperti biasa saya mohon feedback terbaik dari kalian semua dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala macam ancaman apapun yang akan mereka lakukan. Ancaman demi ancaman, Anda tidak ada lagi rasa risih, rasa takut, rasa khawatir, karena Anda tahu semua itu hanyalah untuk membuat Anda bayar. Hanya untuk membuat gagal bayar Anda itu jadi gagal, jadi akhirnya bayar. Itulah yang mereka inginkan, ya. Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Nah, tadi kalian sudah dengar kan? Nah, sekarang saya kasih kesimpulan, ya. Dari apa yang tadi saya sudah kupas dari awal pertengahan, di akhirnya saya kasih kesimpulan. Nah, begini kawan. Tadi Anda ditakut-takuti bahwa kalau nggak bayar, ya, pihak dari perusahaan pinjol tersebut akan menghubungi ahli waris, ya, akan menghubungi warisnya. Siapa nih nasabah, ya? Para pewarisnya. Mau ngapain? Nasabahnya masih hidup, masih segar bugar, ngomongin waris. Ya, biar kalian cerdas. Memang masalah waris ini diatur di pasal 833, ya. Nah, di sana dikupas, ya, bahwa mewaris semua hartanya, hak-haknya, mewaris juga utang, ya, seperti itu. Tapi di pasal 830-nya sudah jelas bahwa waris itu terjadi, ya, karena kematian. Jadi kalau masih segar bugar, ngapain dibahas dan ditetapkan ahli waris siapa saja? Oke, paham ya kalian, ya? Oke, nggak usah takut, ya. Biarkan saja apa yang mereka lakukan, ya. Itu adalah cara-cara mereka untuk membuat Anda takut, membuat Anda segera bayar. Yang lainnya nggak ada, ya. Itu cara mereka untuk mereka masuk target si para DC ini. Oke, kawan-kawan, sebelum saya tutup seperti biasa, saya akan kasih doa buat kalian semua yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali agar kalian dapat bekerja, beraktivitas, kembali rutinitas seperti biasanya, menjemput rezeki, berikhtiar, memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Teman-teman yang saat ini sedang tidak baik-baik saja rumah tangganya diambang kehancuran, di ujung perceraian, semoga Allah membalikan rencana perceraian kalian untuk kembali kalian menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling mencintai, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan limpah rezeki. Teman-teman, saya pamit. Nah, sebelumnya saya doakan semua untuk para subscriber dimanapun berada, ya. Subscriber saya tercinta. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, Allah memberikan kelancaran, kemudahan, serta keberhasilan atas apapun yang kalian ikhtiarkan dan kalian fokuskan dalam bekerja. Amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih untuk semuanya, dan stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.